صلى عليك الرحمن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi asbahna wa asbaha mulkullah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka min khairi ma hadzal yaum wa khairi ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika min syarri ma hadzal yaum wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wal kibari. Rabbi a'udzu bika min azabil qabri wa min azabin nar. Ya Allah, Engkau pertemukan kami pada pagi hari ini. Tiada kekuatan kami ya Allah selain atas kehendak-Mu. Segala puja-puji hanya untuk-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan hari ini adalah hari yang terbaik dalam hidup kami dan setelahnya. Dan hindarkanlah hari ini hari yang tidak baik dan setelahnya. Ya Allah, jangan berikan kebodohan dan kemalasan kepada kami. Ya Allah, hindarkanlah kami dari azab kubur dan fitnah kubur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wa fi hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan sahalallahu tariqan ilal jannah. Majelis subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita terus menerus memuja dan memuji Allah. Sepanjang hayat masih dipandung badan, kita meningkatkan iman, ilmu, dan amal saleh kita. Mudah-mudahan di penghujung perjalanan hidup kita mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Majelis subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, beberapa hari kebelakangan ini kita pada umumnya bangsa Indonesia diguncangkan oleh satu musibah yang melanda salah satu pondok pesantren Al-Khazini, Sidoarjo, Jawa Timur. Bermacam spekulasi pun hadir. Ada yang menyatakan bahwa kejadian yang terjadi tersebut adalah takdir Allah. Ada juga orang yang mengkritik ini, yang menganggap bahwa lembaga pendidikan pesantren adalah lembaga pendidikan yang tidak memikirkan persoalan struktur dan lain-lain sebagainya. Belum selesai persoalan ini, majelis yang dirahmati Allah. Ada satu media yang cukup tersohor di Indonesia ini begitu tega mengkritik seorang kiai atau seorang ulama yang telah selama ini membimbing para santrinya dan menganggap bahwa kehidupan
di sebuah pesantren adalah kehidupan yang feodal, dan seorang tengku diibaratkan seperti orang yang meminta-minta belasan kasihan pada santri ataupun pada orang tua. Sehingga ini menjadi persoalan tersendiri hari ini. Dan mungkin majelis yang dirahmati Allah, beginilah cara Allah untuk menginformasikan kepada kita semua bagaimana sebenarnya kehidupan di sebuah pesantren, ataupun kalau dalam konteks Aceh hari ini adalah sebuah dayah. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pesantren atau dayah adalah lembaga pendidikan Islam pertama di Indonesia. Saya pernah membaca buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Amiruddin Shah, seorang guru besar sejarawan Universitas Islam Araniri Banda Aceh. Di Aceh Tengah ternyata abad ke-13 sudah ada yang namanya dayah, dan tempatnya di Seruli. Lalu berkembang dayah dan pesantren itu di Aceh Tengah berkisar sekitar tahun 80-an hingga saat sekarang ini. Kita kadang lupa bahwa lembaga pendidikan pesantren hari ini atau lembaga pendidikan dayah hari ini, inilah lembaga pendidikan Islam yang telah melahirkan para ulama, para birokrat, para politisi. Ini pun dalam konteks Aceh Tengah hari ini, seorang sejarawan menulis dalam buku Riya Laut Tawar, ternyata ulama di Aceh Tengah itu ada kategori 4. Satu disebut ulama bebas. Ulama bebas, ulama yang tidak berafiliasi atau tidak berkaitan dengan apapun. Kalau di sini dicontohkan seperti Tengku Pasir. Ada juga di sini disebut dengan ulama birokrat. Dia seorang ulama tetapi dia bekerja di tempat pemerintahan. Ya, kita sebut saja Tengku Muhammad Ali Jadun, Tengku Mahmud Ibrahim, dan seterusnya dan seterusnya. Ada juga disebut ulama politisi. Dia seorang ulama tapi dia bergerak di bidang politik. Oleh karena itu majelis yang dirahmati Allah, pada prinsipnya kalau ada orang yang menyatakan bahwa ulama tidak bisa berpolitik, harus berpolitik. Coba kita bayangkan kalau ulama tidak mau atau tidak mengerti tentang ilmu politik, bagaimana jadinya dunia ini? Tentu dalam konsep Islam, politik yang dimaksud di sini adalah politik yang baik. Majelis subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga kadang lupa bahwa pendidikan lembaga pesantren adalah lembaga yang mencetak generasi yang sabar, generasi yang ikhlas, generasi yang tawakal. Kalau kita lihat di media sosial, dari sekian santri yang tertimpa bangunan gedung pesantren Al-Khazini, hampir semuanya yang tertimbun itu dia dekat sekali dengan Allah.
Ada santri di akhir perjalanan hidupnya dia senantiasa memohon ampunan kepada Allah. Ada santri yang tertimpa pada saat itu dalam keadaan sujud, ruku, memohon seperti memohon ampunan kepada Allah. Melekat dia, walaupun hidup di pesantren itu penuh dengan keterbatasan, tetapi dia senantiasa melekatkan diri pada iman yang ada pada dirinya. Dan ini nyata. Tetapi seberapa banyak media yang membicarakan ini? Lembaga pesantren adalah lembaga yang dibangun oleh seorang kiai, seorang tengku. Yang tengku itu tidak punya modal, tapi punya semangat mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tak salah kalau kita lihat beberapa lembaga pesantren, dari aspek sarana saja tidak memenuhi standar, karena dibangun atas semangat mendidik anak-anak bangsa. Kita punya Kementerian Agama yang mengurusi juga tentang pesantren, tapi juga tidak berdaya karena keterbatasan pembiayaan. Bahkan dalam konteks Aceh Tengah ada Kanun nomor 8 tahun 2018 yang mewajibkan dana pembagian di gas Aceh itu 30% itu untuk memenuhi kebutuhan dayah yang ada di Aceh. Pertanyaannya, apakah dayah-dayah di Aceh itu telah memenuhi standar atau tidak? Nah, ini perlu penelitian lebih lanjut. Majelis subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aceh Tengah punya dayah lebih kurang 44, 15 salafiyah, 29 terpadu atau disebut dengan modern. Ini pun kondisinya la yahya wa la yamut. Sebagian besar dibilang hidup tidak hidup, dibilang mati tidak mati. Antara lain penyebabnya karena keterbatasan pembiayaan, keterbatasan sarana, sehingga lembaga pendidikan Islam ini tidak begitu populer ataupun berdaya. Dan bahkan kita terkadang tidak memikirkan lembaga pendidikan Islam ini. Kita lebih cenderung memikirkan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang nanti melahirkan generasi-generasi yang sifatnya keduniaan. Kita lupa bahwa lembaga pendidikan dayah atau lembaga pendidikan pesantren itulah yang mewariskan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan bermasyarakat. Kita mengeluh setiap tahun anak-anak kita berapa banyak yang melanjutkan studi di pondok pesantren yang ada di pesisir, yang ada di Sumatera Utara, yang ada di Jawa. Tetapi kita luput berpikir bagaimana cara menghadirkan pesantren atau dayah yang ada di kabupaten kita ini, yang punya keunggulan dan keistimewaan. Kita juga mengeluh hari ini, sadar atau tidak sadar, kita tidak punya tokoh ulama yang karismatik. Dan lembaga yang mencetak ulama-ulama karismatik itu adalah salah satunya pondok pesantren. Kita tidak pernah memikirkan apakah 5 atau 10 tahun yang akan datang kita punya ulama-ulama yang menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat. Nah, tentu majelis yang dirahmati Allah, ini
bukan saja pemerintah yang bertanggung jawab, tapi kita semua bertanggung jawab mengurusi persoalan ini. Mengurusi agama Allah ini tidak cukup 1-2 orang, tetapi mengurusi agama Allah ini membutuhkan pemikiran, membutuhkan kerjasama kita semua. Karena pada hakikatnya membangun sebuah peradaban itu dimulai dari semangat kebersamaan, semangat kita bersama. Majelis subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pribadi dan mungkin sebagian besar akademisi di kampus, saya mengimpikan 10-20 tahun ke depan bagaimana putra-putri Gayo bisa kuliah di Mekah dan di Madinah. Bagaimana putra-putri Gayo itu bisa nyantri di Tebu Ireng, yang konon katanya ini adalah pesantren yang sangat luar biasa, untuk mendapatkan hasil dari pendidikan Mekah, pendidikan di Madinah, memang tidak kita rasakan dalam 1 hari 2 hari. Tetapi krisis ulama, bila mana kita mau untuk melakukan ini, kita mau merihlah ilmiahkan anak-anak kita untuk melanjutkan studi ke beberapa tempat lembaga pendidikan Islam yang tersohor, mungkin ini menjadi salah satu jawaban untuk mengatasi krisis ulama yang sedang kita hadapi. Al-Khazini, pesantren Al-Khazini bukanlah sebuah bangunan yang telah memberikan gambaran atau pukulan bagi seluruh warga Indonesia hari ini. Tetapi pesantren Al-Khazini adalah sebagian besar gambaran kehidupan bagaimana anak-anak kita yang dibimbing serta dibina di pesantren, yang dibina keikhlasannya, dibina kesabarannya, dibina ketekunannya dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengingatkan kepada kita, siapa-siapa yang menuntut ilmu, pada hakikatnya Allah akan mudahkan. Dan orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu, itulah orang yang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun pada prinsipnya umur kita mungkin mata mulai rabun, pendengaran mulai tidak jelas, tetapi ingatlah majelis subuh yang dirahmati Allah, terminal akhir orang menuntut ilmu ketika dia dihadapkan di liang lahat menuju kiblat. Itulah terminal akhir kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.